Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Francisca Romana Retno dari Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan logika mengenai bagaimana manusia dapat memahami kebenaran dan bagaimana manusia akhirnya dapat membahasakan kebenaran. Contohnya seperti cinta bisa benar 100%, bisa menurun menjadi 80%, dan bisa menurun lagi menjadi 70%, bahkan bisa menjadi 50% dan 10%. Hal ini dikarenakan karena situasi dan kondisi. Dan karena contoh tersebut, masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang benar-benar 100% mutlak kebenarannya. Seperti yang sudah dituliskan pada artikel yang sudah dibahas oleh Pak Greg, seringkali masyarakat terperangkap dalam lubang penerimaan berita yang tergolong ambigu atau bisa dikatakan tidak pasti. Masyarakat belum bisa memilah-milah mana berita yang benar, mana berita yang kurang benar, ataukah berita yang tidak mengandung kadar kebenarannya. Sehingga pada akhirnya masyarakat tidak mendapatkan informasi atau berita yang mutlak benar-benar terjadi. Kita akan memberikan gambaran mengenai seorang manusia sebagai makhluk ontologis. Makhluk ontologis merupakan makhluk yang mempunyai keunikan tersendiri dan makhluk tersebut bukan robot. Makhluk yang bukan robot, manusia yang punya keunikan dan punya jiwa, punya hidup. Sedangkan epistemologis merupakan makhluk yang berpengetahuan, bisa menganalisis dan bisa memahami, menerima berita secara benar. Metode dalam hal ini menguraikan seluruh teori kebenaran dan perspektif filsafat dan aktualitasnya dalam menyaring berita, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan teori-teori kebenaran yang ada, masyarakat dapat menggunakannya sebagai alternatif menyaring berita atau informasi yang benar dan akurat. Implikasinya masyarakat lebih cerdas dan tidak termakan oleh berita-berita yang mengada-ngada di luar sana dan dapat menemukan kebenarannya secara akurat. Dan tujuan hal itu adalah agar kita bisa memilah berita mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kebenaran perspektif dalam filsafat bahwa politik pasca kebenaran memiliki arah yang bertentangan dengan tradisi filsafat. Hal tersebut dikarenakan budaya politik pasca kebenaran lebih mengutamakan terbentuknya opini publik dengan mengeksploitasi sisi emotif dan keyakinan personal masyarakat untuk mencapai target politik tanpa mengindahkan kebenaran faktual. Sementara di sisi lain, filsafat secara di era Yunani kuno selalu fokus mencari dan merumuskan kebenaran sebagai orientasi dari arah kehidupan manusia. Kendati demikian, bahwa kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana tunggal. Kebenaran selalu mewujud dalam berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Perspektif pengantut empirisme kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif empirisme.
Pendapat antara rasionalisme dan empirisme dalam melihat manusia, manakah dia di antara akal atau panca indera yang merupakan sumber utama pengetahuan manusia. Selain cakupan dan validitas pengetahuan, pernyataan mengenai tentang sumber pengetahuan menjadi salah satu topik dalam salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan. Pengandaian dasar serta penanggung-jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pada periode awal Yunani kuno, epistemologi belum menjadi perhatian utama para filsuf. Kajian mereka lebih bersifat ontologis. Para filsafat pada era ini masih berfokus pada dimensi ontologis dengan mempertanyakan manakah realitas yang sejati untuk dunia fisik seperti yang diyakini oleh pengusung materialisme, ataukah dimensi metafisika seperti yang diusung oleh para idealis. Baru kemudian pada masa Kant, perhatian manusia mulai bergeser dari pertanyaan ontologis mengenai apa itu realitas ke arah yang lebih epistemologis dengan mempertanyakan bagaimana pengetahuan tentang realitas bisa diakses oleh manusia. Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada jenis pengetahuan dan teori tentang kebenaran. Fokus lainnya pada pembahasan epistemologi tentang teori-teori kebenaran pengetahuan dapat digambarkan pada teori-teori adalah seperti teori korespondensi, koherensi, pragmatis, performatif, konsensus, dan agama. Konstruksi pemikiran epistemologi, khususnya teori-teori kebenaran yang terdapat pada hal ini, tidak dapat mengeksplor kerangka pemikiran epistemologi secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan teori-teori yang tersaji belum mencakup semua teori kebenaran yang ada. Yang terakhir adalah teori kebenaran tersebut dapat digunakan masyarakat luas sebagai cara dalam penerimaan berita agar masyarakat dapat berperilaku bijak, tidak termakan oleh berita yang belum jelas validasinya. Hal ini dapat membuat kita bisa memilah-milah berita mana yang benar, mana yang tidak. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.